Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Hansa Istifarin dengan NIM 240432604439. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek individu ekonometrika 1 dengan judul Pengaruh Upah Tani, Harga Gabah, dan Produksi Padi terhadap harga beras di Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama adalah latar belakang dan teori. Saya menggunakan dua teori dasar dari ekonomi mikro. Yang pertama adalah teori penawaran dan permintaan dari Alfred Marshall. Teori ini menyatakan bahwa harga suatu komoditas terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Ketika input produksi seperti gabah menjadi lebih mahal, kurva penawaran akan bergeser ke kiri, sehingga harga produk akhir yaitu beras akan cenderung naik. Teori yang kedua adalah teori biaya produksi oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurut teori ini, harga barang ditentukan oleh biaya produksinya, seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan biaya input lainnya. Jika biaya produksi mengalami peningkatan, maka harga akhir juga akan ikut naik. Kedua teori ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana upah tani, harga gabah, dan produksi padi dapat mempengaruhi harga beras di Indonesia. Yang kedua, ada data dan variabel. Data yang saya gunakan adalah data time series bulanan dari tahun 2019 sampai 2024 dengan jumlah 72 observasi data. Sumber datanya berasal dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang kemudian saya olah kembali menggunakan aplikasi Stata. Variabel yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, variabel dependent yaitu Y adalah harga beras. Selanjutnya, variabel independen. Yang pertama, X1 adalah upah tani. Yang kedua, X2 adalah harga gabah. Dan yang ketiga, X3 adalah produksi padi. Dari grafiknya, kita bisa lihat bahwa harga beras memiliki tren meningkat dari tahun 2019 hingga 2024. Upah tani juga meningkat stabil, sedangkan harga gabah berfluktuasi dan sempat naik tajam di tahun 2024. Untuk produksi padi, pergerakannya fluktuatif mengikuti musim tanam dan musim panen. Selanjutnya, hasil regresi. Model yang saya gunakan adalah regresi linear dengan robust standar error untuk mengatasi heteroskedastisitas. Hasil regresinya adalah Y sama dengan minus 1,140271 ditambah 0,3509374 X1 ditambah 0,7366299 X2 ditambah 0,0078391 X3. Konstanta dalam model ini bernilai 1,140271 dan signifikan. Artinya, ada faktor-faktor lain di luar model regresi yang secara konsisten memengaruhi harga beras, seperti distribusi, stok bulog, dan kondisi pasar. Konstanta ini penting untuk menyeimbangkan model meskipun secara ekonomi nilainya tidak diinterpretasikan secara langsung. Lanjut, nilai R-square sebesar 98,29%, yang artinya variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,29% dan sisanya sebesar 1,71% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Selanjutnya, penjelasan p-value untuk setiap variabel. P-value tidak boleh lebih dari alfa, yaitu 0,05. Pada X1 upah tani, p-value sebesar 0,00 yang berarti signifikan. Kenapa signifikan? Karena upah adalah komponen biaya produksi, sehingga ketika upah naik, biaya produksi beras juga akan ikut naik, akhirnya harga beras akan ikut naik. Hubungan ini kuat dan konsisten selama 2019 sampai 2024, sesuai dengan teori biaya produksi Adam Smith dan David Ricardo, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah input yang paling penting. Pada X2 yaitu harga gabah memiliki p-value di angka 0,000 yang berarti signifikan. Alasannya karena gabah adalah bahan baku utama pembuatan beras.
naik sedikit saja harga gabah akan langsung menaikkan harga produksi. Ya, dan ini sesuai dengan teori penawaran dan permintaan Alfred Marshall yang menyebutkan kenaikan biaya input menggeser kurva supply yang membuat harga naik. Data menunjukkan bahwa fluktuasi harga gabah kuat dan stabil mempengaruhi harga beras. Variabel X2 ini merupakan variabel yang paling dominan karena komponen biaya terbesar dalam rantai produksi harga beras. Yang terakhir ada X3 yaitu produksi padi yang memiliki p-value di angka 0,061 yang berarti tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kenapa tidak signifikan? Karena produksi padi sangat musiman, sehingga kadang produksi padi akan menjadi tinggi, tetapi harga beras tidak turun. Karena harga beras lebih ditentukan oleh distribusi, bukan hanya jumlah produksi. Banyak faktor lain seperti stok bulog, harga gabah, dan biaya pasca panen yang memengaruhi harga beras. Sesuai teori, supply seharusnya menurunkan harga, tetapi di data, efeknya kecil dan tidak stabil, yang membuat p-value tidak signifikan. Terakhir, kita ke analisis hasil dan kaitannya dengan teori. Yang pertama, upah tani sebagai X1. Koefisiennya adalah 0,3509 dan signifikan. Artinya, jika upah tani naik 1%, harga beras akan naik sebesar 0,35%. Hal ini sesuai dengan teori biaya produksi Adam Smith dan David Ricardo. Keduanya menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah komponen utama biaya produksi. Jadi, ketika upah buruh tani naik, biaya produksi meningkat dan produsen akan menaikkan harga beras. Yang kedua, harga gabah sebagai X2. Koefisiennya adalah 0,7366 dan merupakan yang paling besar serta signifikan. Jika harga gabah naik 1%, maka harga beras akan naik sekitar 0,73%. Ini konsisten dengan teori penawaran dan permintaan oleh Alfred Marshall. Gabah adalah input utama produksi beras. Saat harga gabah naik, penawaran beras berkurang karena biaya input meningkat, sehingga harga beras akan naik. Fakta bahwa variabel ini memiliki pengaruh terbesar sangat masuk akal, karena harga gabah memang merupakan komponen biaya terbesar dalam produksi beras. Dan yang terakhir, produksi padi sebagai X3. Koefisiennya adalah 0,0078 dan tidak signifikan. Secara arah, peningkatan produksi seharusnya menurunkan harga beras, menurut teori Marshall. Namun di data, efeknya sangat kecil dan tidak signifikan. Ada beberapa alasan mengapa hubungan ini tidak terlihat kuat atau tidak signifikan. Yang pertama, karena produksi padi sangat musiman dan fluktuatif. Yang kedua, harga beras lebih dipengaruhi oleh harga input, bukan oleh jumlah produksi bulanan. Dan yang ketiga, distribusi logistik dan stok bulog memiliki peran besar yang tidak tertangkap oleh model. Jadi, meskipun arah teorinya benar, efek empirisnya masih tidak signifikan. Baik, terakhir kita menuju kesimpulan pada presentasi hari ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, upah tani dan harga gabah berpengaruh signifikan terhadap harga beras, sesuai teori ekonomi biaya produksi dan teori penawaran dan permintaan. Yang kedua, harga gabah merupakan faktor yang paling dominan, menunjukkan bahwa struktur biaya input sangat menentukan harga beras. Dan yang ketiga, produksi padi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga beras, karena terdapat faktor musiman dan distribusi yang lebih dominan dibanding jumlah produksi bulanan. Secara keseluruhan, model regresi ini berhasil memberikan gambaran kuat mengenai faktor-faktor penentu harga beras di Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.